iBox ngeluarin harga resmi iPhone 14 dan ternyata harganya naik 2 jutaan. Kok bisa? Hai, kenalin nama gue Fitri. Kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue biasanya ngomongin hal-hal tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Jadi kalau kalian suka sama hal-hal yang gue sebut tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Dulu pas iPhone 14 baru rumor-rumor doang, gue pernah bahas di salah satu video kalau harga iPhone 14 tuh bisa jadi lebih murah dibandingkan harga iPhone 13. Maksudnya gini, maksudnya tuh harganya itu bisa jadi sama iPhone 13 pas peluncurannya. Logikanya kan dengan peningkatan teknologi, terus inflasi misalnya, harganya itu bakal naik kan? Tapi ternyata pas pengumumannya harganya itu sama starting price-nya. Happy dong? Happy lah, karena berarti pas masuk Indonesia kan asumsinya itu kalau tahun lalu itu 13 jutaan ya, mungkin 13-14 jutaan gitulah ya. Ternyata pas sehari sebelum diumumin sama iBox, beredar bocoran kalau harganya itu mulai dari 15,999 juta rupiah, saudara-saudara. Mungkin alasan yang paling logis masuk akal yang bisa kita terima adalah karena saat video ini dibuat, dolar itu lagi menguat banget dibanding mata uang negara lain, termasuk Indonesia. Makanya masuk akal kalau harganya tuh lebih tinggi dibanding harga di Amerika Serikat. Bayangin aja nih, pas iPhone 13 keluar di tahun 2021, kurs dolar Amerika Serikat itu sekitar 14.000. Sedangkan sekarang, pas lagi video ini dibikin, itu tembus sampai 15.600. Kebayangkan tuh, jauh bedanya. Belum lagi yang namanya masukin barang dari luar negeri itu kan ada pajaknya kan? Kalau misalnya kalian beli di Apple Store sekalipun, misalnya di Singapura, masuk ke Indonesia itu pun tetap harus kena pajak kan? Kalau di total misalnya kita beli iPhone 14 gitu, mungkin kita kena tambahan biaya sekitar 3 jutaan, 4 jutaan, atau mungkin 5 jutaan, tergantung sama harga iPhone yang kita beli kan. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu juga, karena di Amerika Serikat sendiri pun, harga yang dipajang itu harga yang belum termasuk sama pajak. Kenapa? Soalnya di Amerika, beda state itu bisa jadi beda pajaknya. Makanya harga yang ditaruh itu harga yang belum kena pajak. Jadi rada misleading gitu ya, ribet nggak sih? Itu baru perkara kurs dan pajak. Belum lagi kalau ngomongin supply and demand, hukum penawaran dan permintaan. Kebalik ya? Gue udah ngubek-ngubek di internet tapi belum nemu nih data sales atau data tren penggunaan iPhone di Indonesia. Yang ada tuh media-media Indonesia tuh ngutip dari media luar negeri yang datanya itu biasanya data global atau data di Amerika doang atau di China doang gitu. Maybe it's just my 2 cents, tapi kayaknya sih ya kalau dilihat-lihat tren penggunaan iPhone di Indonesia tuh meningkat dari tahun ke tahun. Semakin banyak toko yang jual iPhone di marketplace, semakin banyak pula nih menjamur orang yang jualan iPhone second atau refurbish, bahkan sampai ada yang nyewain segala kan buat menunjang performa. Definisi performanya apaan silahkan kalian definisikan sendiri. Di luar faktor ekonomi dan tren, iPhone ini memang sebenarnya ya barang yang nggak bisa dibilang murah juga ya di kelasnya. Harganya ini dijustifikasi sama beberapa kekuatan yang dia punya. Sebut aja dari segi ekosistemnya yang menurut gue itu belum ada yang ngalahin di integrasinya. Ini yang jadi kekuatan utama dia kayaknya ya, sampai-sampai tuh ngebelain banget supaya iMessage tuh nggak bisa diakses sama perangkat non-Apple. Udah gitu secara hardware dia tuh solid, dukungan softwarenya bisa sampai lama banget. Jadi masuk akal gitu kalau misalnya beli iPhone mahal-mahal untuk dipakai selama 5 tahun ke depan gitu. Apalagi harga jual bekasnya itu juga lumayan. Belum lagi ngomongin kameranya yang reliable, bahkan bisa jadi termasuk jajaran kamera HP terbaik nih dari tahun ke tahun. Jarang gitu loh kedengeran ada yang flop parah gitu dari kameranya iPhone. Dari mbak-mbak online shop sampai content creator banyak yang ngandelin iPhone karena kemampuan ngambil foto dan video yang bisa diandelin. Terus dari segi performa juga seamless, smooth gitu kan. Gue inget sekitar 7 tahun lalu gue pernah nanya ke temen gue yang pakai iPhone 5S, kenapa sih pakai iPhone? Katanya, soalnya iPhone tuh nggak pernah nge-lag. Iya emang sih, selama gue pakai juga rasa-rasanya tuh mulus terus gitu loh, dan mungkin ini yang jadi kekuatan kan. Apalagi user interface-nya juga clean, simple, minimalis. Walaupun mungkin ini lebih ke faktor selera ya.
Dan soal privacy and security, Apple ini jarang banget kena masalah yang berhubungan sama hal itu. Misalnya soal privacy, mereka minta izin dulu ketika mau akses data kita atau nanya kita mau nggak share data misalnya tentang Apple Health, Safari, dan sebagainya. Terus dari segi security, kayaknya klasik banget ya ngomong perangkatnya Apple itu nggak pernah kena virus. Soalnya ya memang seketat itu kali ya security di Apple devices. Termasuk iPhone, jadi trust-nya tuh udah kebentuk kuat gitu. Penggunanya jadi ngerasa aman pakai iPhone. Mungkin masih banyak alasan kenapa harga iPhone itu mahal gitu kan. Apalagi terkait masalah marketing, brandingnya yang wow gitu kan. Makanya ketika harga iPhone tahun ini naik, ya kaget nggak kaget sih. Ya namanya perusahaan kan pada dasarnya nyari untung kan. Dan nggak cuma Apple yang nyari untung, seluruh rantai bisnis yang membuat iPhone sampai di tangan kalian itu juga pasti nyari untung kan. Ya supplier, ya kebijakan negara terkait, ya distributor, semuanya tuh menurut gue turut berperan gitu dalam penentuan harga ini yang bisa jadi naiknya itu agak lumayan ya. Pada akhirnya ini semua bikin gue semakin yakin sih. Yakin untuk nggak upgrade ke iPhone 14. Udahlah secara produknya sendiri menurut gue peningkatannya nggak terlalu signifikan gitu dibandingkan iPhone 13. Terus daily driver gue juga usianya belum terlalu lama menurut gue. Terus habis itu beda harganya juga lumayan ya. Gitu deh kira-kira sharing gue tentang kenaikan harga iPhone 14 ini. Gue doain semoga kalian yang lagi pre-order atau udah mulai pre-register buat pre-order iPhone 14 di iBox, mudah-mudahan pre-ordernya lancar sampai HP-nya sampai di tangan kalian. Dan buat yang nggak pre-order, yuk kita tos. Atau jangan-jangan kalian udah beli duluan ya? Please like kalau kalian suka video ini, dan kalau kalian nggak suka video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, meskipun gue nggak berharap kalian melakukannya. Consider to subscribe dan nyalain lonceng. Gue Fitri pamit, bye!